Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa la nakfuruh wa nu'adi man yakfuruh man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah pada tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, menikmati kemerdekaan yang dulu pernah diperjuangkan oleh kakek nenek moyang kita. Masyiral hadirin rahimakumullah, sehubungan dengan itu ada dua kisah nyata diabadikan dalam Al-Quran. Pertama diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 249. Saat itu situasi panas yang luar biasa, sehingga banyak pohon-pohon yang mati karena suhu yang panas. Kemudian ada pergantian pemimpin yang di dalam Al-Quran disebutkan pemimpinnya bernama Talut. Ada seorang pemuda di bawah asuhannya bernama Daud, harus menghadapi pasukan besar dari kerajaan yang dipimpin oleh Jalut. Kelompok yang dipimpin oleh Talut ini jumlah tentaranya hanya 1.000 orang, sedangkan pasukan yang akan dihadapi 10.000 orang. Dengan bimbingan Nabi yang hidup di kalangan mereka, mereka semangat menghadapi pasukan besar itu. Tapi kata sang Nabi, nanti kalian akan diuji dalam perjalanan situasi yang panas ini dengan sebuah sungai yang mengalir bening. Kalian akan melewatinya, kalian jangan berhenti di sungai bening itu. Cukup dengan hanya meneguk setegukan saja, jangan terlalu banyak meminum air itu. Ternyata jumlah pasukan yang 1.000 ini yang tidak meneguk banyak, hanya setegukan saja, tertinggal 313 orang. Di antaranya adalah pemuda Daud, anak atau putra dari seorang bapak yang bernama Yusa. Di bawah bimbingan Talut, 313 orang ini maju menghadapi pasukan yang besar biidznillah. Dalam surat 249 surat Al-Baqarah, biidznillah mereka mampu menaklukkan pasukan yang dipimpin oleh Jalut dengan hanya menggunakan senjata ketepel. Ketepel ini di tangan pemuda Daud
mampu menembus pasukan sehingga Daud mampu dari jarak 30 meter mengetepel mata dari Raja Jalut sehingga dia tewas dalam peristiwa itu. Dilengkapi lagi dengan mata kirinya diketepel lagi sehingga dia mati dalam medan peperangan menghadapi pasukan yang kecil. Disebutkan dalam ayat 249, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan kecil telah mampu mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar, sebagaimana mereka minta dan mereka ucapkan berkali-kali oleh pasukan yang kecil itu. Dalam ayat berikutnya disebutkan doanya adalah Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Curahkanlah kepada kami ya Allah kesabaran, dan tetapkanlah hati kami, dan menangkanlah kami menghadapi kelompok orang-orang yang kafir. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kisah berikutnya adalah sebaliknya. Diabadikan di dalam surat Taubat ayat 25. Saat itu baru saja Kanjeng Nabi Muhammad SAW membawa pasukan besar menaklukkan kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Beliau membawa pasukan sejumlah 10.000 orang. Kemudian sampai di Mekah, orang-orang Mekah takluk dan sebagian mereka masuk Islam mu'allaf, tidak kurang dari 2.000 orang. Maka 10 ditambah 2.000 menjadi 12.000 orang. Malam harinya ada berita yang disampaikan oleh orang dari luar, dari kalangan atau dari lingkungan Gunung Hunain. Mereka akan menyerang mendadak pasukan Nabi Muhammad dan kawan-kawan yang ada di Mekah. Maka Kanjeng Nabi kemudian memberikan tugas kepada Umar, juga tugas pada sahabat yang lain untuk mengetahui, memantau dari jauh sampai kelihatan betul berapa jumlah orang-orang yang ada di pegunungan Hunain itu. Disimpulkan oleh Umar bin Khattab bahwa penduduk Hunain hanyalah 4.000 orang. Pasukan Kanjeng Nabi dan para sahabat jumlahnya 12.000, sedangkan musuh yang akan dihadapi hanya 4.000. Muncul ucapan dari lisan Abu Bakar yang sangat tawadhu. Kalau di bahasa Sunda kan biraku ayeuna eleh euy. Pasukan kita besar menghadapi pasukan yang kecil. Ternyata luar biasa, Allah menunjukkan kekuasaan Allah terhadap orang yang hatinya ujub. Disebutkan dalam ayat 25 surat Taubat, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain. Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian di berbagai laga yang banyak, termasuk di Hunain. Id a'jabatkum kasratukum, jumlah banyak kalian membuat kalian ujub. Ujub kata Imam Al-Maraghi adalah dzikrun nikmati wa nisyanul mun'im. Ingat terhadap nikmat tapi beli galingan ningkang ngupai nikmat, sehingga kocar kacirlah pasukan yang menuju Hunain. Saking kacaunya para sahabat, ada seorang di antara sahabat yang hampir saja membunuh Kanjeng Nabi karena tidak tahunya, karena sasahnya. Maka turunlah malaikat Jibril menyerukan kepada Kanjeng Nabi, dalam kondisi seperti itu, istaghfirullah, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Kanjeng Nabi kemudian menyuruhkan kepada para sahabat agar banyak membaca istighfar, menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain, sehingga kemudian berbalik situasinya. Kanjeng Nabi mendapatkan kemenangan, ditandai dengan mendapatkan harta rampasan di perang Hunain itu dengan jumlah binatang yang banyak,
onta sejumlah 24.000 ekor onta, kambing sejumlah 40.000 ekor kambing. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kanjeng Nabi luar biasa setelah mendapatkan kemenangan. Harta rampasan yang disebut ghanimah itu dibagikan semua kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam. Tak satu pun dari sahabat yang datang dari Madinah, Ansor, dikasih seorang pun. Maka ada plesetan ucapan dari kaum Ansor. Hannar rajul ila ahli, hannar rajul ila ahli. Ini KKN betul Muhammad sekarang. Kanjeng Nabi kemudian mendengar, memberikan tawaran. Aku tarik kambing dan onta, aku berikan kepada kalian semua kaum Ansor, tapi kalian pulang ke Madinah bersama kambing dan onta saja. Saya akan tinggal di Mekah. Atau sebaliknya, kalian ridho ikhlaskan onta dan kambing-kambing itu semua untuk orang-orang Mekah yang baru saja masuk Islam, tapi kalian pulang bersamaku ke Madinah. Kaum Ansor memilih pulang bersama Rasulullah ke Madinah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Dua ayat yang diabadikan ini bisa kita jadikan renungan bahwa kenyataan dalam kehidupan ternyata banyak hal yang kadang-kadang kita harapkan demikian, kenyataannya demikian. Untuk itu jangan lepas hati kita gumantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita hidup di dunia tidak punya apa-apa. Harta amanat Allah, anak-anak titipan Allah, ilmu pemberian Allah, kekuatan fisik juga semuanya sebagaimana kita nyatakan dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semangat inilah yang membakar pasukan Surabaya pada 10 November sehingga mereka mampu menghadapi tiga bangsa, Inggris, Amerika, dan Belanda. Salah satunya adalah pendekar dari Cirebon, Kiai Abbas, yang waktu itu dinyatakan oleh rekan-rekan Surabaya sebagai pendekar untuk maju ke depan. Beliau hanya membawa dua barang, satu berupa kacang hijau, kedua berupa bakya. Kacang hijau ketika beliau tebarkan di atas permukaan bumi menjadi pasukan tentara yang melawan Belanda luar biasa. Kemudian tasbihnya yang berupa kacang hijau itu juga dilemparkan ke atas, maka menjatuhkan kapal-kapal yang dilancarkan oleh Amerika untuk membumi hanguskan Surabaya. Masih belum puas juga, akhirnya Ya Abbas melepaskan bakianya sehingga bakia menjadi kapal udara yang luar biasa menghabiskan pasukan-pasukan kapal udara yang dipimpin oleh sekutu saat itu. Masyarul hadirin rahimakumullah. Itulah kenyataan hidup apabila kita menggantungkan kepada Allah. Pasti Allah menyatakan dalam janjinya, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum li wa liwalidayya wa liwalidikum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim.